Yang terkasih, Ibu dan Bapak, serta kaum muda yang dicintai oleh Allah. Aktivitas yang cukup menyenangkan dan menyehatkan setiap orang adalah aktivitas tidur. Karena tidur memang merupakan salah satu kebutuhan vital dari manusia. Dan menurut penelitian, kalau tidur kita cukup, maka akan senantiasa ada sel-sel baru yang dapat ditumbuhkan di dalam tubuh kita. Kalau kita tidur dengan nyenyak, maka kita akan merasakan kebugaran dan kesegaran. Dan disitulah kita merasakan betapa hari kita sungguh menjadi sangat indah. Namun kalau kita punya penyakit insomnia, tidak mampu tidur, maka kita akan menjadi orang-orang yang gelisah. Bahkan penyakit akan mudah untuk menghampiri kita. Ternyata bukan hanya soal tidur atau istirahat fisik yang dibutuhkan manusia, tetapi manusia juga membutuhkan apa yang dinamakan istirahat spiritual. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau saya sudah berdoa itu sudah cukup. Kalau saya hadir dalam setiap perayaan Ekaristi, entah harian seperti saat ini atau mingguan, itu rasanya bahagia. Kalau saya punya jam-jam suci, rasanya itu melebihi apa yang telah ada dalam hidup saya. Namun pertanyaannya adalah, seberapa dalamkah hal-hal tersebut terjadi dalam hidup kita? Apakah dengan doa-doa, perayaan-perayaan, jam-jam suci yang kita jalani itu membuat kita sungguh merasakan ketenangan? Ataukah kita masih tetap sama? Kekecewaan terus-menerus hadir dalam diri kita, kemarahan terus-menerus hadir dalam hidup kita, bahkan sampai kita juga merasakan adanya kebencian serta godaan-godaan lainnya. Ketika suasana itu, situasi tersebut terjadi, maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan istirahat spiritual. Bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar kata-kata undangan dari Yesus. Datanglah kepadaku. Artinya bahwa setiap saat kita ingin hadir di hadapan Yesus secara lebih mendalam. Kita ingin bersama-sama dengan Yesus secara lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi lebih dari itu. Kita ingin merasakan betapa Yesus sungguh-sungguh menjadikan kita bagian dari kedalaman hidup spiritual kita. Jikalau kita masih marah, kita masih kecewa, kita masih berpikir negatif tentang orang lain, kita masih memiliki kebencian, bahkan godaan-godaan sosial seperti di medsos segala macam itu nantinya pasti akan melemahkan batin kita pada tingkat spiritual. Saudari dan saudara yang terkasih, kesegaran rohani itu datang dari Yesus. Kesegaran rohani ditawarkan oleh Yesus. Dan pada saat kita menerima undangan Yesus tersebut, disitulah kita beristirahat secara spiritual. Doa-doa kita semakin mendalam.
dan kita menemukan kesegaran rohani dan kesegaran spiritual. Dan ini hanya bisa jika kita mengindahkan undangan Yesus dengan segenap batin kita, menyerahkan semua diri kita, dan menyerahkan segenap pengalaman-pengalaman hidup keseharian kita. Ada seorang uskup pernah bercerita begini. Ketika ia menjadi uskup awal-awal, dia tahu persis bagaimana begitu banyaknya persoalan-persoalan hidup. Baik itu persoalan di antara para imamnya, persoalan di antara umatnya. Awal-awalnya dia mengalami sulit tidur, tidak mampu beristirahat secara spiritual. Namun dalam sharingnya, uskup mengatakan, Tuhan, ini semua adalah milik-Mu. Kuserahkan segala pengalaman hidup hari ini untuk-Mu. Kuserahkan semua diriku pada hari ini untuk-Mu. Sekarang saya mau tidur, beristirahat secara fisik, dan saya ingin Engkau hadir di dalam istirahatku. Sejak itu ia dapat tidur dengan tenang, ia dapat bangun dengan segar, dan justru menjadi hal yang sangat baik. Saudari dan saudara, marilah kita datang kepada Yesus. Penuhilah undangan Yesus. Datanglah kepadaku, kalian semua yang berbeban berat, dan mari kita bertransformasi di dalam kehidupan doa kita.